Sejumlah anggota DPRD Pesisir Barat berang ketika melihat konstruksi bangunan SMP Negeri 1 Pesisir Barat Kamis siang. Bukan tanpa sebab, pasalnya gedung yang baru dibangun itu kondisinya justru sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian gedung rusak, mulai dari atap, dinding, lantai, hingga ornamennya. Lantai ruang kelas bolong tanpa adanya tanah timbunan, padahal belum digunakan. Gedung sekolah 3 lantai itu dinyatakan telah selesai dibangun. Anggota DPRD yang melakukan sidak mengatakan pengerjaannya pembangunan gedung terlihat sangat tidak memenuhi standar proyek. Bahan-bahan yang digunakan mereka klaim berkualitas buruk, padahal dana yang dianggarkan mencapai miliaran rupiah. Pertama, langkah kita ini sudah menghancurkan SMP yang pertama dan akan membangun lebih bagus. Dalam perjalanan ini sama sekali tidak pernah kita temukan bagus bangunan ini. Bahkan bangunan ini akan memakan resiko kalau tidak diamankan segera. Sudah pada retak-retak segala macam, seperti busa. Nah, ini banyak kejanggal berdasarkan sidak perdana ini. Kita lihat di keramiknya, dindingnya, ini bisa-bisa makan korban. Tentu kami sebagai wakil rakyat akan melaksanakan pemanggilan, dan apabila kami menemukan memang ada kesalahan atau keteledoran dari pihak pelaksana, pihak penanggung jawab, mulai dari perencanaannya, tentu kami ya sebatas kewenangan kami akan kami lakukan. Seperti mungkin kami akan memberikan rekomendasi untuk disidik ini kepada penegak hukum. Setelah melihat seluruh bagian gedung dan menilai adanya indikasi korupsi dalam pembangunan, para anggota dewan itu akan memanggil semua pihak yang bertanggung jawab, mulai dari penanggung jawab proyek di dinas terkait hingga rekanan proyek. Jika dibiarkan, penggunaan gedung itu bukannya bermanfaat, namun justru beresiko membahayakan para murid maupun guru. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi akhirnya divonis hukuman 6 tahun penjara. Sementara mantan Kabid Pengairan Syahroni divonis 4 tahun penjara. Keduanya divonis Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang Kamis siang terkait kasus korupsi fee proyek di Pemkab Lampung Selatan. Menurut hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara berjamaah. Selain vonis itu, Hermansyah juga didenda 300 juta subsidiar 4 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti 5 miliar rupiah lebih. Sementara Syahroni juga didenda 200 juta rupiah dan wajib membayar 35 juta rupiah lebih sebagai uang pengganti. Vonis keduanya lebih rendah setahun dari tuntutan jaksa KPK, dan menanggapi vonis hakim itu, jaksa KPK menyatakan masih pikir-pikir. Harta kedua terdakwa akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukumannya akan ditambah 1 tahun 6 bulan penjara. Namun tadi kita menyatakan pikir-pikir karena seperti biasa kita harus menyampaikan pada pimpinan KPK dulu. Apakah kita akan mengambil sikap terima, ataukah kita banding, atau kita ada sikap lain. Kemudian yang Syahroni juga sama, persis dengan tuntutan kita. JC dikabulkan, hanya yang beda pada uang pengganti. Terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni ditangkap KPK bersamaan dengan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan pada Juli 2018 lalu. Mereka terjaring operasi senyap KPK terkait suap fee proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan. Pada kasus itu, Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainuddin Hasan divonis 12 tahun penjara dan kini masih menjalani masa penahanan di Lapas Raja Basa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jembatan Wairarem yang terletak di ruas Jalan Sumatera Lintas Tengah di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara yang ambrol mulai diperbaiki. Kamis siang, separuh lantai jembatan yang rusak sudah ditimbun batu dan disulam kerangka besi di dalamnya.
Perbaikan jembatan dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Perbaikan jembatan ini menggunakan dana APBD Provinsi Lampung senilai 3 miliar rupiah dan masa waktu perbaikan selama 6 bulan. Pengerjaan perbaikan dilakukan pihak kontraktor pada malam hari untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas saat siang. Kurang lebih 3 miliar dananya. Penanganannya itu nanti perbaikan lantai, kekuatan, external facing. Ya itu. Tapi targetnya kita ini bangsa 6 bulan. 6 bulan Bang ya? Kalau yang untuk yang pertama kemarin Bang? Yang pertama itu kan kita cuma penanganan sementara aja. Jam 11 sudah kita lakukan pengamanan dalam rangka pemasangan rangka baja ini untuk jalan sementara. Yaitu kami tempatkan personil untuk arus lalu lintas secara bergantian. Untuk mengantisipasi adanya pungutan liar itu gimana Pak? Antisipasi ada pungutan liar, kita sudah menempatkan personil di sepanjang jalan yang kita lalui antara 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri. Menurut Kepala Desa Aji Kagungan, jembatan Wairarem ini sudah sering rusak dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Perbaikan di waktu sebelumnya, jembatan yang bolong di Tambau memakai plat besi dan selalu tidak bertahan lama kembali rusak. Ini yang udah keberapa kali Bu diperbaiki Bu? Ini yang ketiga kali. Ketiga kali Bu ya? Selalu rusak terus Bu ya? Iya. Berarti pekerjaannya nggak benar Bu ya? Iya nggak tahu saya Pak, saya kan sebagai kades. Iya. Harapannya apa Bu? Ya kalau bisa, harapannya secepatnya, karena ini jalan lintas, hanya satu-satunya. Iya. Pihak pengendara mobil dan warga di Abung Kunang, Lampung Utara berharap dengan dana 3 miliar rupiah untuk perbaikan jembatan Wairarem itu dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik, sehingga jembatan tidak mudah rusak lagi dan nyaman dilalui kendaraan masyarakat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Barat ruas Desa Batu Kramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Kamis siang kecelakaan setelah sepeda motor yang dikemudikannya tergelincir akibat adanya tumpahan oli di tikungan tajam. Meski tidak mengalami luka, korban dan temannya sempat syok. Polisi yang mendapat kabar ini kemudian mendatangi TKP. Polisi kemudian menutup tumpahan oli di jalan aspal dengan pasir agar tidak menimbulkan kecelakaan lagi. Polisi menduga tumpahan oli di jalan ini berasal dari mesin mobil yang bocor. Sementara diduga dari kendaraan yang melintas, bisa jadi kendaraan jenis truk, mungkin dari ada oli yang menetes. Gitu. Himbauannya apa untuk pengguna jalan Pak? Kami selalu mengimbau pada pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu waspada dan hati-hati saat berkendara, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Polisi mengimbau pengendara berhati-hati saat melintas di jalur Batu Kramat Tanggamus karena selain licin, di jalur itu banyak tikungan tajam yang langsung berbatasan dengan tebing dan jurang. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.